Halo Next People, selamat datang di Free Course. Kali ini kita akan belajar materi Introduction to Python for Data Science. Yuk kita mulai. Pertama-tama untuk Python sendiri kita akan menggunakan Google Colab. Tampilan ini adalah tampilan pertama yang akan muncul saat kita mengakses colab.research.google.com. Next People bisa membuka new notebook, kemudian kita akan masuk ke dalam tampilan yang baru untuk notebooknya. Pada free course kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya untuk memvisualisasikan data dari data yang kita punya di sebuah dataset. Karena kita tahu bahwa kita ingin memvisualisasikan datanya, maka kita harus ambil dulu datanya dari mana. Kita akan memanfaatkan dataset yang disediakan oleh library Seaborn agar bisa kita akses secara langsung tanpa perlu melakukan download data. Kita tinggal panggil import terhadap Seaborn library. Di sini saya ingin panggil dia sebagai SNS, jadi kita nggak perlu panggil Seaborn lagi. Silakan dijalankan selnya, kemudian Seaborn atau SNS akan bisa diakses selama kita menjalankan notebook kita saat ini. Tinggal kita tunggu aja. Tambahkan sel code di bawahnya untuk melakukan proses-proses kode terhadap visualisasi data yang akan kita lakukan. Karena kita tahu kita mau ngambil data dari sumber si Seaborn ini, maka yang kita lakukan pertama kali adalah mengambil dataset yang kita mau. Ada berbagai macam dataset yang dia sediakan. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan tips dataset. Bagaimana cara mengambilnya? Dengan kita panggil aja load dataset, lalu kita masukkan tips. Setelah dijalankan, dia akan memunculkan data kita dalam bentuk data frame seperti ini. Yang pertama ada kolom total bill yang merupakan nilai bill dari setiap pelanggan yang datang dalam satu bill. Kemudian nilai tip atau berapa tip yang diberikan oleh pelanggan terhadap pelayan. Lalu sex adalah gender yang dimiliki oleh orang saat melakukan pembayaran bill. Lalu smoker, yaitu adakah orang yang merokok di dalam satu kelompok customer tadi. Kemudian ada day, yaitu hari berkunjungnya customer. Lalu ada time, kapan waktu makan customer pada hari tersebut. Dan size, berapa jumlah orang dalam satu bill yang ada, atau si customer tadi ada berapa orang. Sekarang karena datanya udah kita punya, berarti kita tahu bahwa dataset ini menyampaikan informasi tentang penjualan restoran dan juga tip yang diberikan dari customer terhadap pelayan. Kita simpan terlebih dahulu dataset yang kita punya ini ke dalam sebuah variabel, kita namakan sebagai df. Kita tahu bahwa df dataset yang sudah kita gunakan tadi masih belum bisa untuk kita tampilkan dalam bentuk visualisasi. Karena dalam visualisasi yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengenali terlebih dahulu target dari visualisasinya. Jadi yang akan kita lakukan sekarang adalah memilih atau mencari tahu kondisi apa atau permasalahan apa yang ingin kita selesaikan dari dataset yang kita punya. Next People bisa panggil lagi df-nya, kemudian bisa dicek lagi ada kolom apa saja yang sudah saya jelaskan tadi. Pertama ada total bill, kemudian ada tip, ada sex, sampai dengan ada size. Dari sini kita bisa melihat bahwa hari-hari yang ada itu muncul Sunday, Saturday, dan Thursday. Kebetulan dalam kondisi ini saya ingin untuk menampilkan berapa jumlah pelanggan atau jumlah orang yang datang pada hari tersebut untuk melakukan makan di restoran. Nah, di sini kita akan coba untuk tambahkan text cell di mana kita tuliskan berapa jumlah orang yang datang di restoran berdasarkan hari. Kita udah tahu bahwa nilai yang ingin kita ambil adalah jumlah orang yang datang di restoran. Nah, di sini ada satu parameter yang harus kita perhatikan, yaitu hari.
Untuk mengambil jawaban dari pertanyaan ini, berarti kan kita harus lihat atau menghitung setiap size yang ada di sini, karena size itu adalah jumlah dari orang yang ada di dalam satu kelompok. Jadi yang size dari data pertama atau pelanggan pertama itu ada 2 orang, kemudian yang data kedua ada 3 orang, dan seterusnya sampai yang terakhir ada 2 orang. Setiap orang ini mau kita jumlah semuanya berdasarkan hari. Jadi kita harus tahu berapa banyak orang yang ada di hari-hari yang ada. Berarti kalau sudah masuk posisi seperti ini, kita harus mengimplementasikan ilmu-ilmu statistik dan ilmu-ilmu kontrol terhadap data yang kita punya. Apa yang harus kita lakukan terhadap datanya? Berarti dari sekian baris data yang kita punya, kita kelompokkan dahulu berdasarkan harinya. Tinggal kita panggil. Untuk melakukan pengelompokan, kita bisa menggunakan df.group by. Kita masukkan kolom yang bersangkutan, yaitu day. Lalu dari sini kita ambil informasi atau statistical measure apa yang ingin kita terapkan, sehingga kita bisa mendapatkan hasil dari jumlah orang yang ada tadi. Karena kita tahu bahwa kita ingin menambahkan nilai-nilai size yang ada di sini berdasarkan harinya, maka kita menggunakan sum method. Kita pilih terlebih dahulu kolom yang bersangkutan, yaitu size, lalu kita panggil sum. Hasilnya akan muncul seperti ini. Untuk setiap hari Kamis itu ada 152 orang, hari Jumat ada 40 orang, hari Sabtu ada 219 orang, hari Minggu ada 216 orang. Karena kita ingin memvisualisasikan datanya, maka yang bisa kita lakukan adalah mengubah bentuk tabel ini ke dalam bentuk visualisasi. Sekarang kita simpan terlebih dahulu datanya yang ada di sini ke dalam bentuk data yang lebih ke dalam satu variabel baru, yaitu df result sama dengan df group by size sum. Karena saya mau simpan dia dalam bentuk data frame, maka data yang saya punya itu harus dalam bentuk 2 dimensi, sehingga di sini kolom size-nya saya akses sebagai sebuah data frame dengan menggunakan double square bracket. Saya panggil lagi, hasilnya akan menjadi seperti ini. Ada satu indeks yaitu day, lalu ada satu kolom di dalam tabelnya yaitu size. Kita akan melakukan visualisasi terhadap data yang kita punya di dalam Seaborn Library. Karena Seaborn Library itu digunakan untuk visualisasi, jadi tinggal kita panggil aja SNS, kemudian kita pilih visualisasi yang ingin kita gunakan. Karena kita tahu bahwa yang ditunjukkan pada data kita itu adalah data-data jumlah, yang mana kita ingin melihat perbandingan antara satu hari dengan hari yang lainnya, maka kita bisa milih berbagai macam visualisasi data untuk comparison plot. Di sini kita bisa menggunakan salah satu plotnya, yaitu bar plot. Bar plot di sini memerlukan kita untuk mengirimkan data yang ingin divisualisasikan. Misalkan nilai X-nya atau nilai X-axis-nya yang di bawah itu berdasarkan day. Jadi kita panggil aja X sama dengan df result dot index, karena kita tahu bahwa kolom yang ada di sebelah kiri ini di dalam data frame bukan sebuah kolom, tapi dianggap sebagai sebuah indeks. Lalu di sebelah kanan kita tambahkan kolom yang kita gunakan sebagai perbandingan. Biasanya nilainya adalah numerical value. Nah, di sini bisa kita akses df result dalam kurung size. Jangan lupa karena dia adalah deret data, maka kita ambil bentuk seriesnya yang one dimensional. Kita jalankan, nanti akan muncul seperti ini image people. Akan tetapi hasil ini itu masih belum bagus, karena dalam visualisasi data sebaiknya kita menyampaikan nilai apa yang sedang disampaikan di dalam visualisasi. Sehingga dari sini kita bisa tambahkan metode baru di belakangnya, yaitu set title. Kita bisa menambahkan title kepada diagram atau grafik yang sedang kita buat. Di sini saya akan menuliskan perbandingan jumlah orang jumlah pengunjung berdasarkan hari.
Saat kita jalankan, maka akan muncul seperti ini, perbandingan jumlah pengunjung berdasarkan hari. Data yang kita punya atau grafik yang kita punya itu sudah menyampaikan informasi dari pertanyaan yang kita bangun di awal. Berapa jumlah orang yang datang di restoran berdasarkan hari. Dengan visualisasi ini kita bisa melihat bahwa Thursday nilainya itu sekitar 150 orang. Untuk Friday itu di bawah 50 orang. Saturday ada di atas 200 orang dan Sunday juga ada di atas 200 orang. Di mana nilai yang paling tinggi itu ada di Saturday atau restoran paling ramai dikunjungi pada hari Sabtu. Berbagai macam kesimpulan dapat Inix People panggil dari data yang kita punya. Jadi semakin banyak Inix People belajar dan latihan akan semakin memudahkan Inix People dalam mengambil kesimpulan dari data yang kita punya, baik itu dalam bentuk visualisasi maupun dalam bentuk tabel datanya. Nah, kurang lebih seperti itu Inix People, bagaimana caranya kita untuk belajar tentang awalan-awalan visualisasi data dalam Python. Jangan lupa ikuti kelas Introduction to Python for Data Science di Inixindo. Kami tunggu kehadiran Inix People untuk belajar bersama kami. Saya pilih Inixindo.